Halo semua, kembali lagi bersama saya Arles di Teman Teres. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu analisis univariat. Jadi analisis univariat adalah analisa yang dilakukan menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian. Jadi fungsinya untuk meringkas kumpulan data hasil penelitian gitu, sehingga kumpulan data itu bisa berubah menjadi informasi yang berguna. Nah, jadi itulah dia pengertian dari analisis univariat, dan sekarang kita akan menerapkannya ke dalam software Microsoft Excel, yang mana kita nanti akan menggunakan descriptive analysis. Oke, sebelum itu kita harus pergi ke option dulu, terus kita masuk ke add-ins. Oke, pilih analisis toolpath dan kita cek dulu ini sudah oke ya, centang analisis toolpath. Oke, setelah tadi kita sudah memilih analisis toolpath, kemudian kita pergi ke data analisis. Oke, kemudian kita pilih descriptive statistics. Oke, kita pilih ini bukti bahwasannya add-ins yang sudah kita hidupkan tadi berhasil kita jalankan. Oke, jadi sekarang kita buat adalah datanya dulu. Ini kita sudah buat datanya. Di sini saya menggunakan data berat badan karena temanya adalah berat badan mahasiswa dari kelas TIP 2001. Oke, ini untuk nomor urutnya kita buat, tarik saja sampai di ya seperti ini. Jadi otomatis terisi, terfill. Oke, untuk membuat terlihat menarik kita bisa buat kalian juga bisa buat bordernya termasuk ini juga. Setelah kita sudah buat ini, nomor dan berat badan, kemudian yang seperti yang saya bilang tadi, kita masuk ke formula. Maksud saya ke data analisis dulu ya, nanti itu untuk rumus. Oke, descriptive statistics. Yang kita pilih adalah dari sini. Kita blok sampai bawah. Oke, ikuti saja apa yang saya klik. Kemudian untuk output range-nya, maksudnya adalah di mana kalian ingin meletakkan hasilnya. Dan saya ingin meletakkan hasilnya di sebelah sini. Oke, dan hasilnya seperti ini. Nampak ya? Oke, ini dia adalah descriptive statistics ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat formula
rumus pada Excel-nya ya. Di sini untuk mencari min, kita bisa pilih yang namanya average. Oke, untuk average-nya kita pilih ini, kita blok sampai sini. Oke, hasilnya sama dengan yang di atas. Kemudian untuk yang median, kita pilih median. Oke, untuk median kita pilih di nomor 1 aja ya. Maksudnya ini cuma untuk pilihan yang ada di median itu saja, tidak di tempat lain. Oke, tetap sama, median ini juga tetap sama. Kemudian untuk modusnya kita pilih yang namanya mode. Mode. Oke, sama ya. Mode itu adalah modus. Nah, kemudian kita pilih untuk range. Sorry guys. Oke, kita ke minimal dulu ya. Sebenarnya untuk mencari range ini adalah nilai paling tinggi dikurang nilai paling rendah. Itu kian sebenarnya. Ini minimumnya. Oke, minimumnya maksimum. Sum itu adalah total dari nilai data. Jadi semua nilai data yang ada di dalam tabel dijumlahkan. Untuk count ini adalah banyaknya data. Count-nya sebenarnya bisa kita buat isi sendiri ya. Oke, count-nya 20. Banyak datanya 20. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan hasil yang kita dapat dari descriptive statistics dengan yang ada di buku. Saya sudah buat perbandingannya. Kita langsung saja. Oke, kemudian seperti yang saya bilang tadi, saya akan membandingkan hasil yang ada di Microsoft Excel ke buku ini. Saya sudah buat perbandingannya. Di sini saya menghitung analisis deskriptifnya dengan sistem manual. Oke, jadi yang pertama saya lakukan adalah membuat tabel data tunggal dan data kelompok. Seperti yang Anda lihat, di nomor 1 adalah data tunggal, dan di nomor 2 adalah data kelompok tabelnya. Jadi untuk tabel data kelompok yang diperlukan adalah banyak kelas dan panjang kelas untuk membuat tabel data kelompok. Dan langkah selanjutnya adalah mencari minnya. Minnya saya ambil 2, yaitu min data tunggal dan min data kelompok. Hasilnya beda tipis. 67,5 pada data tunggal dan 67,4 pada data kelompok.
Ya, begitulah. Perhitungan manual pasti ada selisih. Kemudian, median. Untuk data tunggal, hasilnya 67,5. Sama-sama dengan yang di Microsoft Excel. Dan juga untuk data kelompok hasilnya tetap sama, 67,5. Kemudian kita pergi ke modus atau mode. Itu dia hasilnya 72. Untuk range-nya tadi X yang paling tinggi, X itu adalah datanya dikurang X paling rendah. Jadi dia yang paling tinggi 75 dikurang 60 sama 15. Untuk nilai minimumnya adalah 60, maksimumnya adalah 75. Untuk sumnya adalah 1350. Dan untuk count-nya atau banyak datanya adalah 20. Kemudian kita masuk ke standar deviasi. Di sini seperti yang Anda lihat, ada berat badan, ada rata-rata. Untuk mencari rata-rata sama dengan sigma X dibagi N. Oke, maka hasilnya seperti ini. Tadi min sudah ada di depan tadi ya, min atau mu. Oke, ini X dikurang mu. X dari sini banyaknya data dikurang dengan mu atau rata-rata. Dan ini dipangkatkan 2, 7,5 ini dipangkatkan 2, dan inilah hasilnya. Sampai seterusnya. Dan langkah selanjutnya adalah mencari standar deviasinya. Standar deviation. Oke. Untuk itu akar sigma nilai mutlak X kurang mu pangkat 2 dibagi N sama dengan akar 403. 403 adalah total dari ini semua ya. 403 dibagi 20, banyaknya data, sama dengan 20,15. Akar 20,15 adalah 4,48875. Oke, untuk standar error. Standar error rumusnya adalah TO atau simpangan baku dibagi akar N atau akar banyak data. Jadi 4,48875 dibagi akar 20 sama dengan 4,488875 dibagi 4,472135. Hasilnya adalah 1,003743. Untuk sampel variance-nya ini bisa seperti yang kalian lihat, ini rumusnya, dan ya hasilnya adalah 21,210526. Nah, untuk skewness-nya 3 dikali mu dikurang median dibagi to sama dengan 3 dikali 67,5 dikurang 67,5 dibagi 4,488875. Maka hasilnya adalah 3 dikali 0 karena ini udah habis dibagi 4,488875. Hasilnya 0. Oke lah, itu saja. Dan ya kalau misalnya untuk kita bandingkan ya, kita bandingkan saja ya, tapi secara manual juga. Untuk min kita dapat 67,5 dan hasilnya untuk di data tunggal sama ya. Untuk median hasilnya sama 67,5. Untuk modusnya kita dapat di 72 sama 72. Oke. Kemudian range-nya dapat 15, minimumnya dapat 60, maksimumnya dapat 75. Untuk sumnya 1350 dan count-nya kita dapat 20. Nah, kemudian untuk di standar deviasinya tadi hasil saya adalah 4,488875, sedangkan di sini yang kita dapat adalah 4,472135.
605, 489. Hasilnya beda tipis. Dan begitu juga dengan sampel variance yang kita dapat juga 21, tapi saya dapatnya 21,21056. 5026. Sedangkan yang di sini 5053. Dia seperti dibulatkan gitu, tapi ini enggak dibulatkan ya. Kemudian untuk skewness-nya saya hasilnya 0 dan di sini hasilnya min 0,01616. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah data ini memiliki banyak selisih. Maksud saya bukan banyak selisih sih. Memiliki selisih di antara pekerjaan yang ada di Microsoft Excel dan juga di pekerjaan manualnya. Alasannya menurut saya adalah dalam penghitungan berdasarkan komputer itu berbeda dengan perhitungan kita yang manual. Karena di komputer dia masih menginput banyak angka di belakang koma sehingga mendapatkan hasil yang berbeda gitu. Jadi itu saja. Terima kasih jikalau ada kesalahan dan juga ada yang kurang jelas, mohon maaf, dan jika kalian ingin berkomentar silakan komentar di bawah. Terima kasih dan goodbye.